Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Persamaan Regresi. Tugas ini kami ajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonometrika. Slide selanjutnya. Kami dari kelompok 7, kelas manajemen 5B2, dengan saya Arbia Maufiro Rohmi, dengan NIM 20 20 10 200 138. Kemudian ada Artifa Cahya Aisyah Putri, dengan NIM 20 20 10 200 138. Ada Ahmed Suprayogi, dengan NIM 20 20 10 200 111. Dan yang terakhir, ada Mbak Fani Sofiah Juwantoro dengan NIM 20 20 10 200 118. Slide selanjutnya. Definisi persamaan regresi. Persamaan regresi linier adalah suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor, biasa kita sebut dengan X, dengan satu variabel tak bebas atau respons yang biasa kita sebut dengan Y, yang biasanya digambarkan dengan sebuah garis lurus. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fani. Berikut merupakan contoh regresi linier yang berupa grafik miring ke atas, merupakan garis regresi. A kecil membentuk sudut merupakan konstanta dan X merupakan variabel bebas dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya, boleh di slide. Ini merupakan rumus dari persamaan regresi linier, yang dimana besarnya konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan rumus A sama dengan dalam kurung sigma Y1 dikali dalam kurung sigma 1 dikali dalam kurung sigma X1 sama dengan suku ke N dikali dalam kurung sigma X1 dikali Y1 min dalam kurung sigma X1 sigma dikali X1 dikali dalam kurung sigma Y1 dibagi N sigtu pangkat 2 luar kurung, yang mana N merupakan jumlah data atau suku ke N. Selanjutnya bisa dislide-kan. Selanjutnya. Ya, boleh. Selanjutnya. Selanjutnya ada koefisien korelasi yang menggunakan R sama dengan suku ke N sigma, batas paling atas dilambangkan dengan N dan yang bawah dilambangkan dengan I sama dengan 1.
dikali X, I, dan YI dikurangi dalam kurung sigma N, I sama dengan 1 kali XI, tutup kurung dan buka kurung, sigma N, I sama dengan 1 kali YI, tutup kurung, dibagi akar suku ke N, sigma atas N, dan dilambangkan yang bawah dilambangkan I sama dengan 1 dikali X, I kuadrat. I pangkat 2 dikurangi buka kurung sigma N I sama dengan 1 kali X1 pangkat 2 dikali suku ke N sigma N I sama dengan 1 dikali YI pangkat 2 dikurangi sigma N I sama dengan 1 kali YI pangkat 2. Selanjutnya Langkah-langkah yang perlu dilakukan uji T pada regresi linear adalah yang pertama menentukan hipotesis HO, variabel X tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. H1, variabel X berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. 2. Menentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi yang sering digunakan adalah 5% atau 0,05. Yang ketiga, menghitung nilai T. Hitung menggunakan rumus T sama dengan R akar N min 2 akar 1 R 2 4. Menentukan daerah penolakan HO, daerah krisis bentuk pengujian dua arah, sehingga menggunakan uji T dua arah. HO akan ditolak jika T hit lebih besar dari T tap atau min T hit kurang dari min T tap. Berarti H1 diterima. HO akan diterima jika min T hit lebih kecil dari T tap, lebih kecil dari T, berarti H1 ditolak. Yang kelima, T-table menggunakan tabel uji T, lihat lampiran yang tadi. Tabel uji T untuk 5% dan derajat kebebasan DF sama dengan N min P. N sama dengan jumlah sampel atau pengukuran P adalah jumlah variabel. Buka kurung variabel bebas ditambah variabel terikat. Yang keenam, kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel bila nilai T lebih kecil dari T tab, maka HO diterima. H1 ditolak bila nilai T hit lebih besar dari T tab, maka HO ditolak. H1 diterima. Next. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya perwakilan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.